Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Ian di pembelajaran matematika secara virtual. Kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang segi banyak. Silakan buka buku kalian halaman 88 sampai halaman 91. Simak baik-baik penjelasan dari Bapak. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian segi banyak. Segi banyak itu apa sih? Nah, dari namanya ada yang disebut dengan segi banyak, nanti ada juga yang bukan segi banyak, ya. Nah, kalau segi banyak syaratnya itu ada dua, yaitu bangun datarnya tertutup, ya, dan juga dibatasi oleh ruas garis. Contohnya seperti ini. Kita cek ya. Ini tertutup ya, dari titik atas maupun dari titik manapun selalu tertutup dengan titik sudut lainnya. Tidak terbuka atau terputus gitu ya. Dan namanya ada ruas garis ini. Dihubungkannya. Garisnya lurus, maksudnya garisnya tidak melengkung. Ya, garisnya walaupun miring tapi tidak melengkung. Ya, ini namanya ruas garis. Ya. Ketiganya merupakan segi banyak. Nah, sedangkan yang bawahnya ini disebut dengan bukan segi banyak. Kenapa? Karena kita lihat syaratnya adalah yang memang mereka tertutup juga, tapi syarat keduanya nih tidak terpenuhi, yaitu melengkung. Ya, tidak boleh. Jadi segi banyak yang atas, sedangkan yang bawahnya bukan segi banyak. Nah, segi banyak itu nanti bisa kita hitung banyak sisinya sesuai dengan penamaannya. Jadi nama segi banyak itu sesuai dengan banyak sisinya. Banyak sisinya sesuai dengan banyak sudutnya. Banyak sudutnya sesuai juga dengan banyak titik sudutnya, ya. Contohnya nih, 3 ini namanya apa? Segi 3, triangle, ya. Triangle sisinya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, ya. Jadi sama, sedangkan ini juga segi 4 juga ada 4 sisi 4 sudut. Segi 5 sisi 5 sudut, dan seterusnya. Oke? Paham ya? Nah, baru kita masuk ke jenis-jenis segi banyak. Ada 2 ya di sini jenisnya. Yang pertama disebut dengan segi banyak beraturan. Nah, segi banyak beraturan yaitu yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi ini tuh terpola, tidak asal ya, tidak asal persegi atau segi 5 ya. Nah, kita lihat di sini segi 4 yang beraturan itu disebut dengan persegi. Jadi di sini namanya segi banyak beraturan, segi 4-nya beraturan. Ya, panjang semuanya sama, besar sudutnya pun sama. Nah, kemudian segi 6 beraturan yang ini juga titik-titik sudutnya, besar sudutnya itu sama, dan juga panjangnya juga sama, panjang sisinya ya. Selanjutnya adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi kedua syaratnya ini tidak terpenuhi, yaitu sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Contohnya nih, kita cek aja ya, antara yang vertikal ke atas dan mendatar ini horizontal ya, tidak sama panjangnya, berarti tidak terpenuhi, sisinya itu tidak sama panjang jadinya, dan titik sudutnya juga tidak sama besar, tidak terpenuhi lagi sudutnya ya. Berarti ini bukan segi banyak beraturan atau disebut segi banyak tidak beraturan. Itu ya. Nah, di sini untuk tambahan ya, bagaimana cara menyebutnya sih kalau dalam matematika? Nah, segi banyak itu disebut juga dengan poligon. Jadi kita belajar segi banyak di two dimensional shapes ya. Jadi dua dimensi, dua bentuk dimensi. Segi banyak disebut poligon.
dalam bahasa Yunani poligon ini diawali ya, jadi ada dua suku kata, yaitu poli dan gon. Poli itu mengartikan dia adalah angka ya, poli kalau dalam bahasa Yunani itu banyak, dan diakhiri dengan akhiran gon. Gon itu adalah segi. Jadi poligon adalah segi banyak. Nah, segi banyak kalau dalam matematika itu dimulai dari segitiga. Kalau segi satu tidak ada, segi dua tidak ada, segi satu itu adalah titik saja, nggak ada ya, disebutnya titik. Kalau dua saja, yaitu dua titik itu baru membentuk satu garis gitu ya. Syaratnya harus ada 3 buah titik, yaitu membentuk 3 garis, dan 3 garis itu membentuk segitiga ya. Segitiga ini disebutnya dengan triangle ya. Khusus lagi untuk segi 4 dalam matematika disebut quadrilateral. Oke, nah baru nanti segi 5 dan seterusnya itu penamaannya seperti ini. Angkanya itu sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani kan dimulai dari 1 sama dengan mono, 2 di mono, di tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Nah, jadi bisa dicek sini ya, 1 itu mono dan seterusnya sampai 10 itu deka. Jadi kalau segi 5 contohnya nih, penyebutannya segi 5 itu adalah pentagon ya. Kalau 4 bukan tetragon, 3 bukan trigon, tapi 3 itu triangle, 4 itu quadrilateral ya. Pentagon dari segi 5, segi 6 seterusnya, tinggal tambahkan gon di akhirannya. 6 heksagon, 7 heptagon, dan sampai 10 dekagon. Seterusnya lagi ada. Oke, sampai situ saja materinya. Ini babnya singkat ya. Nanti kita coba latihan soalnya, akan Bapak kirimkan tugasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama baca. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, karena sudah azan juga. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.